warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Wasia dengan NIM 2021 A1C199, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi atau permasalahan dari hutang pajak timbul dan hapusnya hutang pajak. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum pajak yang diampu oleh dosen Denda Ratna SH.MH. Jadi, hutang pajak timbul ketika perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Implementasi hutang pajak melibatkan pengakuan, pencatatan, dan pelunasan kewajiban pajak oleh wajib pajak kepada pemerintah. Timbulnya hutang pajak timbul ketika wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak yang terhutang kepada pemerintah. Kewajiban ini muncul berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan bisa timbul karena berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), dan lainnya. Adapun langkah-langkah timbulnya hutang pajak dikarenakan penetapan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pajak dikenakan pada penghasilan penjualan atau kegiatan tertentu. Penghitungan pajak wajib menghitung jumlah pajak terhutang sesuai tarif dan dasar pengenaan pajak, dan pencatatan hutang pajak dicatat dalam laporan keuangan sebagai kewajiban. Pelaporan pajak wajib pajak melaporkan pajak terhutang dalam surat pemberitahuan SPT tahunan atau massal. Hapusnya hutang pajak dapat dihapus ketika wajib pajak telah melunasi kewajibannya atau melalui mekanisme tertentu yang disediakan oleh peraturan perpajakan. Adapun langkah-langkah penghapusan hutang pajak, yang pertama, pembayaran pajak. Wajib pajak wajib untuk membayar pajak terhutang sesuai dengan jumlah yang dilaporkan. Yang kedua, pelunasan dan verifikasi. Pembayaran diverifikasi oleh otoritas pajak. Setelah diverifikasi, hutang pajak dianggap lunas. Yang ketiga, penghapusan administratif. Dalam kasus tertentu, hutang pajak bisa dihapus melalui pengampunan pajak, pembatalan, atau keringanan oleh otoritas pajak. Hal ini bisa terjadi karena laba yang dikenai pajak atau karena pajak tertentu, seperti pajak pertambahan nilai (PPN). Hutang pajak bisa dihapuskan ketika perusahaan membayar pajak tersebut kepada pemerintah. Biasanya dalam bentuk pembayaran tunai, namun ada juga kasus di mana hutang pajak bisa dihapuskan melalui pembebasan atau pengurangan pajak yang disetujui oleh otoritas pajak, seperti insentif pajak untuk investasi atau pembebasan pajak untuk aktivitas tertentu. Implementasi kasus ini melibatkan pencatatan hutang pajak dalam laporan neraca keuangan, pemantauan pembayaran atau penghapusan hutang pajak, dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang berlaku. Baik, mari kita perluas sedikit lagi. Misalkan, bayangkan sebuah perusahaan yang menghasilkan laba dan harus membayar pajak penghasilan atas laba tersebut. Setiap kali perusahaan menghasilkan laba, mereka memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah pajak kepada otoritas pajak yang berwenang. Hal ini menciptakan akan hutang pajak yang tercatat dalam buku-buku akuntansi perusahaan. Contohnya, PTA menghasilkan laba bersih sebesar 1 miliar rupiah pada tahun ini. Berdasarkan tarif pajak yang berlaku, mereka memiliki kewajiban pajak sebesar 25% atau 250 juta rupiah. Ini menciptakan hutang pajak sebesar 250 juta rupiah yang dicatat dalam neraca perusahaan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek. Ketika waktu pembayaran pajak tiba, misalnya pada bulan ini, tahun berikutnya PTA membayar pajak sebesar 250 juta rupiah kepada otoritas pajak. Pada saat pembayaran dilakukan, hutang pajak tersebut
dihapuskan dari catatan perusahaan. Kasus PTA yang terlambat membayar pajak penghasilan (PPH) badan yang dikenakan denda serta bunga atas keterlambatan tersebut. Permasalahan PTA tidak mampu membayar pajak tepat waktu karena arus kas yang terganggu. Akumulasi denda dan bunga semakin memberatkan beban keuangan perusahaan. Adapun solusi restrukturisasi pembayaran, PTA dapat mengajukan permohonan kepada kantor pajak untuk pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK03/2014 tentang cara pembayaran pajak. Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi, PTA bisa mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga keterlambatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Konsultasi dengan konsultan pajak. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu menyusun strategi pelunasan hutang pajak yang efisien dan memastikan kepatuhan pajak di masa mendatang. Adapun contoh prosedur pengajuan penundaan pembayaran. Yang pertama, pengajuan surat permohonan PTA mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran ke kantor pajak dengan alasan yang jelas dan dokumen pendukung. Kedua, peninjauan oleh otoritas pajak. Kantor pajak meninjau permohonan tersebut dan meminta tambahan informasi jika diperlukan. Yang ketiga, keputusan otoritas pajak memberikan keputusan terkait penundaan pembayaran. Jika disetujui, PTA dapat membayar hutang pajak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati atau telah ditentukan. Implementasi hutang pajak yang baik jika melibatkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan perpajakan, pengelolaan arus kas yang baik, serta kerjasama dengan otoritas pajak untuk menghindari sanksi atau denda yang berat. Ini mencerminkan pengurangan kewajiban perusahaan dan meningkatkan arus kas keluar. Namun, ada juga kasus di mana hutang pajak dihapuskan tanpa pembayaran tunai. Misalnya, jika perusahaan mendapat insentif pajak dari pemerintah seperti pembebasan pajak untuk investasi di daerah tertentu. Dalam hal ini, meskipun tidak ada pembayaran tunai, hutang pajak tersebut dihapuskan dari catatan perusahaan sebagai bagian dari kebijakan perpajakan yang berlaku. Jadi, implementasi kasus ini melibatkan pencatatan akurat hutang pajak dalam laporan keuangan, pemantauan pembayaran atau penghapusan hutang pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi, solusi implementasi kasus ini, hutang pajak secara lebih sederhana dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pencatatan yang tepat. Pastikan pencatatan hutang pajak yang akurat dalam laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, pembayaran tepat waktu. Selalu bayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh otoritas untuk menghindari denda atau sanksi. Yang ketiga, pemahaman kebijakan pajak. Pastikan tim keuangan memahami kebijakan pajak yang berlaku dan memanfaatkan insentif-insentif pajak yang tersedia dengan benar. Yang keempat, konsultasi ahli. Jika perlu, konsultasikan dengan ahli pajak yang konsultan keuangan untuk memastikan perusahaan mematuhi regulasi perpajakan dengan baik. Dengan mengikuti cara-cara tadi, perusahaan dapat mengelola hutang pajaknya dengan efisien dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Waktu jika tidak ingin dikenai sanksi atau denda, jangan lupa bayar pajak tepat waktu. Hutang pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara sebagai konsekuensi dari adanya kewajiban perpajakan.
Hutang pajak muncul ketika suatu entitas, baik itu individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang belum dibayar pada saat jatuh tempo. Berikut adalah penjelasan sederhana tentang muncul dan hapusnya hutang pajak serta permasalahan dan solusinya. Munculnya hutang pajak. Hutang pajak muncul dalam beberapa kondisi berikut. Yang pertama, pelaporan pajak. Wajib pajak melaporkan kewajiban pajaknya dalam SPT, surat pemberitahuan, tetapi belum melakukan pembayaran. Yang kedua, pemeriksaan pajak. Setelah pemeriksaan pajak, ditemukan adanya kekurangan bayar atau ketidaksesuaian pelaporan pajak sebelumnya. Yang ketiga, sanksi atau denda. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atau denda karena keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Hapusnya hutang pajak. Hutang pajak dapat dihapuskan atau dinyatakan lunas melalui beberapa cara. Yang pertama, pembayaran wajib pajak membayar seluruh kewajiban pajaknya. Yang kedua, penghapusan oleh pemerintah. Dalam kasus tertentu, pemerintah dapat menghapuskan hutang pajak, misalnya karena wajib pajak tidak mampu membayar atau terjadi force majeure. Yang ketiga, penyelesaian sengketa pajak. Jika terdapat sengketa pajak dan kewajiban pajak menang dalam proses keberatan banding atau gugatan di pengadilan pajak, maka hutang pajak bisa dihapuskan. Yang keempat, kadaluarsa penagihan. Jika telah melewati jangka waktu tertentu tanpa ada tindakan penagihan dari otoritas pajak, hutang pajak bisa menjadi kadaluarsa dan tidak lagi bisa ditagih. Permasalahan hutang pajak. 1. Ketidakpatuhan wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan sehingga menumpuk hutang pajak. Kedua, keterbatasan pengawasan dan penagihan. Otoritas pajak mungkin mengalami kesulitan dalam mengawasi dan menagih pajak yang terhutang. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pajak. Banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan pajak dan prosedur pelaporan sehingga menyebabkan kesalahan dan keterlambatan. Yang keempat, kendala ekonomi. Wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar hutang pajak tepat waktu. Solusi permasalahan hutang pajak. Edukasi dan sosialisasi. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajak melalui program edukasi dan sosialisasi. Penyederhanaan prosedur. Menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak untuk memudahkan wajib pajak. Pengawasan dan penagihan yang efektif. Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawasan serta penagihan oleh otoritas pajak. Program pengampunan pajak memberikan insentif seperti pengampunan pajak atau keringanan denda untuk mendorong wajib pajak melunasi hutang pajak. Restrukturisasi hutang memberikan opsi pembayaran secara angsuran atau restrukturisasi bagi hutang wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan masalah hutang pajak dapat diminimalisir sehingga Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan hutang pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.